Lain halnya ketika kita tuh mau natap aja males, ogah, kesel, itu bisa mengindikasikan sesuatu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasan dalam persepsi sosial menurut Baron dan Birne. Apa aja itu, teman-teman? Kalau kemarin kita sudah membahas tentang definisi persepsi sosial, kemudian faktor-faktor persepsi sosial, kali ini kita akan membahas poin-poin penting yang harus kita ketahui bersama ketika kita membahas tentang persepsi sosial. Begitu ya. Nah, ada 3 sub-bahasan yang cukup penting sebenarnya diketahui oleh teman-teman semuanya ketika kita belajar tentang persepsi sosial menurut Baron dan Birne. Apa itu? Yang pertama, teman-teman, kita harus mengetahui tentang komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Ya, komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, tetapi tidak melalui lisan. Gitu. Jadi kayak macam gerak-geriknya, tatapan matanya, ekspresi wajahnya, gerakan tubuh, postur maupun dari sentuhannya, misalnya dari cara dia berjabat tangan dengan kita. Itu hal-hal yang urgent untuk diketahui teman-teman semuanya ketika kita membahas tentang persepsi. Kenapa? Jadi begini, teman-teman, seringkali orang-orang itu mengatakan sesuatu itu tidak jujur. Dalam artian apa? Apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya dia, gitu. Tetapi dengan kita mengetahui komunikasi nonverbal, bahasa nonverbal, entah itu dari tatapan mata, kemudian ekspresi wajah, dari cara dia berjabat tangan dengan kita, kemudian dari gerakan tubuh dia, dari postur dia, dari gerak-geriknya dia, itu kita bisa tahu, oh ini orang mengatakan sesuai dengan hatinya dia, sesuai dengan pikirannya dia, ataukah dia itu hanya sebatas formalitas mata, basa-basi semata, atau malah cenderung menutupi dan bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya ada di hati dan pikirannya. Itulah pentingnya kita belajar tentang komunikasi nonverbal. Karena kalau kita hanya percaya pada yang zahirnya aja, ucapannya saja, mulutnya saja, bisa aja dia berbohong. Gitu. Dan itu akan mempengaruhi persepsi kita kepada dia. Kalau kita hanya mempercayai apa yang ada di mulutnya gitu toh. Oke, bisa dipahami sampai sini kenapa komunikasi nonverbal itu penting? Itu yang pertama, teman-teman. Jadi, misalkan aja ya, kita bahas satu-satu. Terkait ekspresi wajah misalkan ya, teman-teman ya. Jadi, ekspresi wajah ini ternyata tidak bersifat universal loh, teman-teman, menurut penelitian terbaru. Karena orang Asia Timur terutama, itu cenderung tidak bisa membedakan ekspresi wajah orang yang takut, orang yang jijik dan marah. Sama-sama gitu loh. Sama-sama mengernyitkan dahi, mata melotot, kemudian bibirnya agak merekah, agak lebar, lebih lebar, ditarik lebih lebar. Jadi orang Asia itu cenderung tidak bisa membedakan antara ekspresi wajah itu. Jadi kenapa kita perlu untuk mengetahui konteks apa yang dia katakan dengan ekspresi wajah dia, itu salah satunya itu. Ketika misalkan suatu saat kita berbicara dengan orang Eropa misalkan, lah dia ekspresi wajahnya kayak gitu, tetapi kok dia nggak marah ya? Oh ternyata itu bukan ekspresi marah, tetapi itu ekspresi jijik misalkan. Itu harus kita pelajari, konteks itu harus kita pelajari, teman-teman. Jadi kenapa pembahasan terkait ekspresi atau komunikasi nonverbal ini penting? Karena komunikasi nonverbal itu cenderung tidak bisa dibohongi sebenarnya, teman-teman. Jadi ekspresi wajah, tatapan muka itu cenderung nggak bisa dibohongi, nggak bisa berpura-pura. Berbeda halnya dengan mulut kita ini yang terkadang bisa mengatakan sesuatu yang manis padahal di dalam hatinya berkecambuk, marah misalkan. Tetapi mulut ini bisa berkata manis, tapi nggak dengan mata, nggak dengan ekspresi muka, nggak dengan sentuhan jabatan tangan misalnya, atau tampolan kita ke teman kita misalnya.
itu akan mempengaruhi sekali. Jadi terkadang orang kesel ketika dia ditanya, dia bilang, enggak kok, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak kenapa-kenapa gitu. Ya nggak sih? Coba teman-teman deh yang cowok yang punya pacar, ciwi-ciwi itu terkadang bilang nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, terserah aja deh gimana. Dia ngomongnya nggak apa-apa, tapi sebenarnya kenapa-kenapa dia itu sebenarnya kita tangkapnya dari mana toh? Dari ekspresi wajah, dari tatapan mata, dari intonasi atau pitch suara. Gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus pintar-pintarnya untuk menangkap ekspresi atau komunikasi nonverbal agar kita tidak salah tafsir dan agar tidak terjadi miskomunikasi. Itu yang pertama terkait dengan ekspresi wajah itu tidak bisa berlaku universal. Gitu. Ekspresi wajah yang tidak universal antara misalnya di Asia Timur dengan di Eropa itu akhirnya harus membuat kita untuk melihat hal lain. Tidak hanya terkait ekspresi wajahnya toh, tetapi kita juga harus melihat misalnya tatapan matanya dia, sentuhannya dia seperti apa, kemudian gestur postur tubuhnya itu seperti apa gesturnya. Gerakan tubuhnya seperti apa, itu harus kita lihat untuk dapat mengetahui komunikasi nonverbal dia. Untuk apa? Untuk bisa mempersepsi objek atau orang yang kita ajak bicara atau kita ajak komunikasi itu. Begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami sampai sini. Kemudian kita next pembahasan yang kedua terkait dengan tatapan mata. Tatapan mata yang dalam dan intens itu bisa mengindikasikan misalnya kehangatan, persahabatan, dan rasa sukacita. Tetapi lain halnya nih teman-teman, lain halnya ketika kita tuh mau natap aja males, ogah, kesel, itu bisa mengindikasikan sesuatu yang lain. Oh, ada problem nih. Dia nggak suka ya sama aku. Oh, pasti ada sesuatu yang salah dari aku sehingga dia nggak mau ngelihat aku. Segitu besarnya salahku ke dia sampai dia nggak mau ngelihat aku gitu. Jadi dari tatapan mata itu kita kan bisa mempersepsi, oh ini orang kayak gini ke aku, oh ini orang suka sama aku, oh ini orang kesal sama aku berbuat salah apa sehingga dia nggak mau menatapku. Nah, pinter-pinternya kita untuk bisa mengenali hal itu teman-teman, ya kan ya? Oke, kemudian hal yang perlu kita ingat bersama teman-teman bahwa mungkin ada value-value tertentu. Seperti apa yang kemarin kita sudah bahas, bahwa sejatinya tidak semua hal itu berlaku universal. Jadi kita harus melihat juga konteksnya. Misalkan ya teman-teman, ada beberapa orang atau sebuah komunitas atau mereka yang memiliki pemahaman bahwa menatap lawan jenis mereka yang bukan mahramnya itu sebagai sebuah zina gitu. Zinanya mata itu adalah dengan melihat. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menundukkan pandangan ketika harus berbicara dengan lawan bicaranya yang lawan jenis gitu. Dan itu perlu kita pahami. Misal nih ada teman kita anak rohis, anak ukmi misalkan, dan itu lawan jenis. Dia nggak mau ngelihat kita ketika ngomong sama kita. Ya jangan sentimen dulu. Coba kita lihat bagaimana interaksi dia juga dengan lawan jenisnya gitu, sama teman kita yang lain. Apakah juga sama? Oh, ketika sama, mungkin dia memiliki satu value. Apa itu? Yaitu dia nggak mau melihat lawan bicaranya yang lawan jenis gitu. Dia memiliki value bahwa zinanya mata itu adalah dengan melihat. Maka dia ghodul basor bahasanya. Apa itu? Menundukkan pandangan gitu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu kan sebenarnya teman-teman. Jadi kita harus melihat kontekstual, jangan serta-merta, aduh dia nggak suka sama aku karena dia nggak mau ngelihat aku ketika ngomong sama aku. Enggak. Mungkin kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, kita harus kontemplasi, harus bermuhasabah dalam artian tuh gini. Pernah nggak ingat sebuah hadis yang menyatakan bahwa ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita terkait dengan saudara seiman kita, maka kita harus mencari 70 hujah atau 70 alasan orang tersebut itu melakukan hal demikian ke kita. Dalam artian seperti ini, ketika kita nggak suka sama seseorang atau ketika kita ngerasa dia nggak suka sama aku, kita harus cari 70 alasan yang menyatakan bahwa enggak kok, dia itu nggak kayak gitu, dia itu sebenarnya bukan karena dia nggak mau natap mataku, Pak. Mungkin dia lagi misalnya lagi nggak fokus, dia nggak ngelihat aku, dalam artian dia lagi banyak pikiran atau hal lain. Jadi kita harus berusaha untuk berhusnuzon kepada saudara seiman kita.
satu kesalahan dia harus kita cari 70 hujah untuk dapat mematahkan prasangka kita kepada dia. Itu baru satu kesalahan, apalagi 5 misalnya. 5 kali 7 udah berapa gitu loh. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kita tuh harus berusaha untuk husnuzon, gak gampang untuk berprasangka, stereotip, bahkan diskriminasi ke saudara seiman kita. Jangan sampai itu, naudzubillah min dzalik kan ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau bisa juga DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di sana juga terhubung langsung dengan email saya, kemudian WhatsApp saya dan juga Google Scholar saya. Jika teman-teman suka, boleh like, share dan juga subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.